Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabarnya wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan pendampingan terkait dengan fasilitator ataupun kegiatan kita pada hari ini, yang mana kita akan berbicara tentang komunitas praktisi sebagai strategi pengembangan profesional guru. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu diri saya. Saya bernama Saiful Anwar dari Bengkulu, dan kebetulan saya adalah seorang guru SD dan dipercaya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini juga sebelum kita masuk kepada materi, perlu saya sampaikan tujuan daripada pertemuan kita ini, yaitu untuk mewujudkan komunitas praktisi sebagai strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Ini tujuan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sinyal juga tidak mengganggu kita ya Bapak Ibu ya. Berdoa semoga semuanya lancar-lancar saja. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan, dan Bapak Ibu bisa lihat ya, share screen saya ya. Siapa? Apa itu bacanya Bapak dan Ibu? Apakah Apa itu itu komunitas praktisi? ya? Praktisi. Nah, adakah dari Bapak dan Ibu yang mungkin punya pengalaman yang bisa menjawab semua itu? Mungkin, oh ya, silakan yang sudah raise hand. Ini nampaknya ya Pak Edi ya. Ya Pak Edi, silakan. Terima kasih Pak Saiful. Komunitas praktisi itu adalah yang berkaitan, ini karena pendidikan adalah berkaitan dengan praktisi pendidikan, di mana sepertinya ada KKG, KKS, MGMP, MKKS, PKG dan sebagainya. Tetapi komunitas di sini secara umum itu sekelompok orang yang mempunyai keinginan untuk maju. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Bagus sekali pendapat Pak Edi. Mungkin ada yang memberikan pendapat yang lain sambil dilihat itu ya. Di situ ada Jamboard saya. Ya, saya udah bagikan di situ. Mungkin bisa di klik ya bagi yang ini. Dan atau ada pendapat yang lain sambil ini yang tidak ini, silakan. Saya Pak. Ya silakan Pak Edi Sueno. Oke, itu tadi yang menurut Pak Edi Silo. Tapi pengetahuan saya ya Pak ya, untuk berbagi kita pengalaman, komunitas praktisi itu semacam membangun jaringan antar guru biar berkolaboratifnya lebih gampang ya Pak ya. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Cukup Pak Edi ya. Bagus sekali, itu hampir beriringan. Dan yang bagi yang belum ya, mohon maaf, ini nanti bisa dilanjutkan diskusinya atau penyampaian pendapatnya di Jamboard saja ya. Nah, nanti kita simpulkan bersama ya. Nah, ini kita lanjut ke yang kedua. Ya, yang kedua. Apa saja tujuan dari komunitas? Ya, apa saja tujuan dari komunitas praktisi? Mungkin ada yang bisa? Oh ya, yang angkat tangan duluan ya. Silakan Bu Yusmareni. Terima kasih Pak. Tujuan dari komunitas praktisi itu yang pertama mungkin mengedukasi anggotanya Pak, sehingga bisa membahas permasalahan-permasalahan yang ada tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Itu mungkin yang pertama Pak. Yang kedua mungkin memberikan dukungan kepada anggota melalui interaksi dan kolaborasi antara anggota Pak. Iya, bagus sekali. Bagus sekali pendapat Bu Yusmareni ini. Mungkin udah sering bergabung di komunitas ini Bu ya. Mungkin ada pendapat yang lain mungkin? Pak Edi Susilo atau Edi Suseno mungkin? Kayaknya udah cukup Pak. Nah ini sambil ini ya, ini di Jamboard. Saya yang di Jamboard halaman kedua, boleh itu dilanjutkan nanti ya. Itu yang untuk yang pertanyaan kedua. Nanti kita sama-sama simpulkan. Dan kita lanjut ke yang ketiga ya. Oke. Nah yang ketiga ini
mengapa komunitas praktik penting sebagai strategi pembelajaran? Nah, ini siapa yang mau mengasih pendapat? Yang belum, siapa nih yang belum? Oh, Pak Edi Suseno ya yang belum. Oke, silakan Pak Edi Suseno. Mengapa komunitas praktik itu penting sebagai strategi pembelajaran? Ya, sangat penting Pak, karena dengan adanya komunitas praktik itu guru itu bisa memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan-gagasan antar sekolah dan semua guru yang ada Pak. Misalnya tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten itu Pak. Iya, ya bagus sekali Pak Edi Suseno. Jawabannya mungkin Bu Yusmareni ya. Silakan Bu Yusmareni kalau mau menambahkan. Mungkin satu lagi Pak, mungkin dia bisa mengimplementasikan pembelajaran yang didapatkannya di komunitas untuk pembelajaran sehari-hari di tempat dia bekerja Pak. Iya, bagus sekali. Jadi semua jawaban dari Pak Edi Suseno dan Bu Yusmareni tadi termasuk jawaban yang memang sudah merupakan bagian daripada pentingnya untuk mengatur strategi pembelajaran yang profesional. Dan bagi yang belum sempat untuk memberikan tanggapannya, ya mungkin boleh dilanjutkan karena itu di Jamboard saya buat 1, 2, dan 3. Jadi nanti disesuaikan saja, silakan diisi di sana ya. Linknya sudah saya bagikan melalui chat ya Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya marilah sama-sama kita simpulkan Bapak dan Ibu tentang pertemuan kita hari ini. Nah, ini kita sama-sama lihat di sini. Nah, karena pendapatnya tadi Pak Edi Susilo itu sangat benar sekali. Komunitas praktisi merupakan strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Nah, konsep komunitas praktisi sudah banyak diterapkan oleh berbagai profesi dan paling pula diterapkan oleh para aktor utama dalam pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, istilah komunitas praktisi diperkenalkan oleh Erwin Wenger dalam bukunya yang berjudul Community of Practice. Dia mengatakan bahwa komunitas praktis adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Wenger 2012, praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari anggota komunitas praktisi. Nah, praktik dalam komunitas praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid dan juga orang tua. Nah, itu ya untuk komunitas praktisi. Nah, sementara komunitas praktisi memiliki 5 tujuan, yang mana yang pertama yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran, memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. 4. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Yang kelima, maksudnya mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, sementara komunitas praktik yang disebut dengan strategi pembelajaran yang dianggap penting, itu karena apa? Karena memiliki potensi untuk membangun jejaring antar guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat untuk memiliki kesempatan berinteraksi secara rutin, memberikan ruang berbagai informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman, wawasan, dan sebuah isu bersama dengan berbeda pendapat bagi anggota yang lain, membangun dialog dan diskusi antara rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri, menstimulasi pembelajaran melalui komunikasi, monitoring, coaching, dan refleksi diri, membagikan pengetahuan yang ada dan membantu anggota dalam meningkatkan praktik pembelajaran dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktik terbaik. Yang keenam, memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Yang ketujuh, mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Yang kedelapan, menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik mereka untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Ya, mungkin itu kesimpulan kita bersama ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin cukup bisa diterima. Mantap, Pak. Atas semuanya. Terima kasih Pak penjelasannya, Pak. Refleksi kita ya dan masukan nanti bisa diklik aja nomor 1 jika berkenan, dan di Jamboard juga bisa disampaikan. Maka dari itu sebagai penutup dari saya, kita dengarkan sebuah pantun ya untuk Bapak dan Ibu. Terbangkan pesawat ke negeri Cina, janganlah lupa bawa kembali. Sumbangkan harta jiwa dan raga, asalkan anak jadi mandiri.
Sekian. Mantap. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.